Ada yang abstrak, ada juga yang kepintaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Teras Edukasi. Untuk video kali ini kita seperti biasa melanjutkan materi yang selanjutnya. Dari kemarin Pancavip, kemarin sudah sampai A yaitu adjective. Sekarang kita akan membahas N, berarti itu N stands for noun. Ya, noun atau kata benda, kita tulis di sini ya, kata benda. Kalian mungkin sudah mengenal ya kata benda dalam bahasa Indonesia gitu ya, seperti ya benda-benda yang sekeliling kita gitu, termasuk kita manusia itu merupakan dikategorikan sebagai kata benda, yang mana nanti di sini noun itu fungsinya bisa menjadi subjek ya, bisa menjadi subjek atau menjadi objek ya, sebuah sasaran dari sebuah kalimat, atau menjadi komplement ya. Atau menjadi komplement. Jadi ini adalah fungsi dari noun, itu menjadi subjek, kemudian menjadi objek atau menjadi komplement ya. For example, yang menjadi subjek atau menjadi objek here, the cat eats fish. Nah, the cat eat fish. Di sini ada satu subjek dan satu objek. The first is subject, ini subjeknya, kemudian ini objeknya. Ini merupakan subjek dan objek ini itu merupakan kata yang terbuat dari noun ya, yang dikategorikan sebagai noun atau kata benda gitu. Atau menjadi komplement. Yang menjadi komplement, contoh, my pet is a cat, for example, or a fish ya. My cat is a fish, itu ya. Ini juga kata benda, tapi fungsinya bukan sebagai objek atau menjadi subjek, melainkan menjadi komplement ya. Kemarin sudah dijelaskan what is complement ya. Itu adalah fungsi dari noun itu sendiri. Kemudian menurut pembagiannya, noun itu terbagi menjadi dua ya. Ada pembagian yang berdasarkan bentuk ya. Ada yang berdasarkan jumlah ya. Ada kata benda, pembagian kata benda berdasarkan bentuk, ada juga yang berdasarkan jumlah. Yang berdasarkan bentuk ini terbagi menjadi dua lagi ya. Ada abstract noun ya. Ada abstract noun, ada juga concrete noun ya. Ada yang abstrak, ada juga yang konkret. Kalian sudah tahu lah ya perbedaan atau perbandingan antara abstrak dan konkret gitu ya. Kalau yang abstract noun itu seperti smartness ya, smartness. Nah, smartness ini kata dasarnya adalah smart. Kalau smartnya aja kita ambil ininya aja berarti itu adjective, artinya pintar. Tapi kalau misalkan kita kasih ness di belakang, itu menjadi noun, artinya kepintaran. Itu merupakan kata benda yang abstrak ya. Itu sudah tidak usah diragukan lagi. Kemudian contoh yang lain, capability. Nah, capability ya, capability, kemampuan, itu merupakan abstract noun juga. Kemudian atau contoh yang lain, satisfaction ya, satisfaction atau kepuasan, itu merupakan kata benda tapi yang tidak bisa dilihat oleh panca indera gitu ya, satisfaction gitu. Atau juga kalian bisa ngasih contoh-contoh yang lain ya, contoh happiness, sadness, itu merupakan kata benda yang abstrak gitu. Kemudian yang konkret, ini yang konkret terbagi menjadi dua ya. Ada proper noun, kemudian ada collective ya. Ada yang proper, ada juga yang collective. Kalau yang proper itu adalah kata benda yang umum gitu ya, yang biasa kalian temukan gitu. Contoh itu wood, kayu, atau
body ya, badan, chair, kursi, table gitu, yang seperti itu aja. Itu dinamakan proper. Kita tulis di sini ya tadi contohnya. Itu ada kemudian ada body, tubuh, kemudian chair ya, chair, kemudian table ya, etc. Ya, kalian bisa kasih contoh yang lain di sini. Kemudian ada kolektif. Kalau kolektif itu merupakan kata benda yang sifatnya itu kelompok ya. Contoh, ada teamwork ya, ada teamwork. Nah, ada teamwork ya, grup kerja, tim kerja gitu ya. Ini kan beda ya sama ini. Ini sifatnya umum, sifatnya itu kelompok. Atau contoh lagi football club. Nah, kalian bisa di sini tulis football club ya. Football club itu kan kata benda tapi satu tapi banyak gitu isinya. Kemudian ada lagi contoh misal ala-ala grup misalnya ya. Ala-ala grup di sini atau grup itu pokoknya yang itunya ada team, kemudian club, kemudian ada grup itu ya. Nah, itu merupakan masuknya ke collective noun. Tuh. Ya, kemudian menurut jumlah ini terbagi menjadi dua sama ya, ada dua tuh, ada yang countable ya, ada yang countable, ada yang uncountable ya, ada yang countable, ada yang uncountable. Kalau yang ingat ya, countable ini bisa dihitung ya, countable itu bisa dihitung, countable ya, countable bisa dihitung. Sebaliknya uncountable berarti yang tidak bisa dihitung ya, countable dan uncountable. Yang countable ini terbagi menjadi dua, ada single ya, ada plural ya, ada yang satu, ada yang jamak ya. Ini yang bisa dihitung. Kalau yang berbeda dengan yang tidak bisa dihitung, ini tidak bisa kita klasifikasikan menjadi dua seperti ini, single dan plural, namanya juga tidak bisa dihitung ya. Contoh, kita kasih contoh yang ini dulu ya, yang uncountable itu seperti apa sih contohnya? Water, bisa kita menghitung water? Tidak bisa ya. Itu water, kemudian apa lagi? Water ya, water, kemudian kita bisa di sini sand ya, sand itu pasir ya atau tanah. Kemudian oil, minyak, yang seperti itu ya, termasuk yang ada di tubuh kita itu ada hair ya, ada blood ya, itu rambut, kemudian darah, itu merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Maka di sini kita tidak bisa mengklasifikasikan misalnya jadi dua seperti ini, ada single, ada plural, tidak bisa ya, karena yang namanya tidak bisa dihitung. Paling kita ngasih kata sifatnya bukan satu atau dua, ini paling banyak atau sedikit. Nah, nanti untuk mengungkapkan banyak yang kesananya itu adalah kata benda yang countable atau uncountable itu berbeda ya, itu berbeda. Misal banyak air dengan banyak air dengan banyak kursi ya, beda. Banyak itu many ya, banyak itu many, tidak bisa kedua-duanya dipukul rata. Many chairs, many waters, tidak bisa ya. Many-nya itu kalau banyak untuk yang countable dengan banyak untuk uncountable itu beda. Itu nanti kita bahas di selanjutnya ya. Jadi kalian harus tahu dulu sih. Pokoknya yang uncountable ini seperti ini. Kemudian yang countable ini tadi seperti yang sudah saya katakan terbagi menjadi dua, ada single, ada plural. Yang single itu satu, ya. Yang single satu. Contoh, kita kasih contoh di sini. Ada pen, satu pulpen berarti, ya, satu pulpen. Untuk yang pluralnya, bagaimana kalau pulpennya lebih dari satu? Berarti jamak, ya, berarti jamak. Kita tambah s atau es, pens, ya, berarti ini sudah tidak satu lagi. Kalau kalian menulis ini, berarti ininya udah jamak, ya, udah plural. Nah, gitu. Kemudian, tapi yang jadi masalah, kalian bisa contoh banyak ya di sini, gitu. Bisa book, ya.
kemudian bisa home atau house, boleh paper ya. Ini satu itu ya, satu. Untuk yang plural di sini ini yang menjadi ada dua lagi ya. Plural itu ada yang regular, ada yang irregular ya. Jadi kenapa ada dua ini? Untuk perpindahan noun yang single ke plural ya, itu biasanya ditambah s atau es di belakang ya, tambah s atau es di belakang kalau itu yang regular. Berarti yang irregular itu adalah perpindahan dari single ke pluralnya itu tidak ditambah s atau es ya, tidak ditambah s atau es ya. Contoh seperti tadi, pen jadi pants. Di sini berarti yang regular karena tambah s di belakang ya. Pants itu. Book jadi books, good. Home jadi homes. Ini banyak ya. Nah, berarti kalau bilang pants, books, homes atau papers gitu ya, berarti itu menunjukkan kata benda yang plural dan itu merupakan regular karena perubahannya itu ditambah s atau es. Ya, kalau yang irregular, nah kita membahas tentang irregular. Kalau yang irregular itu berarti perpindahan dari single dan ke pluralnya itu tidak ditambah s atau es di belakang. Ya, contoh ada kata di sini kita kasih ya, singlenya itu mouse, ya, singlenya itu mouse, you know, ya ini ada tikus. Nah, kalau kalian mau menunjukkan bahwa mouse itu atau tikus itu jamak gitu ya, bilang tikus itu jamak. Kalau ini cuma satu, jamaknya itu tidak mouses ditambah s atau s di belakang, tidak ya, tapi jadi apa? Mice ya, tikus jadi mice gitu. Atau ikan, fish ya, fish ini ikan gitu ya. Fish ini tidak jadi fishes ya untuk banyak, tetap jamaknya itu fish lagi. Ya, seperti itu. Jadi yang regular dan irregular itu perbedaannya cuma itu saja. Ya, kalau regular itu berarti perubahannya ditambah s atau es di belakang jadi jamaknya. Kalau yang irregular itu tidak ditambah s atau es gitu. Baik yang berubah sama sekali seperti ini, mouse jadi mice, berubah sama sekali kan gitu. Kemudian atau tidak berubah sama sekali, fish tetap fish. Seperti itu. Itu adalah noun. Untuk materi noun sebenarnya ini merupakan materi yang mudah gitu ya. Jadi tidak usah panjang lebar. Kalau misalkan kalian sudah cukup mengerti, ya alhamdulillah gitu. Nanti kita bisa praktekkan buat apa sih kita tahu tentang ini gitu ya, pembagian ini. Jadi untuk yang jumlah ya, sekali lagi ada countable and uncountable, single, plural ya. Kalian bisa membedakan countable dan uncountable-nya. Kemudian single itu satu, plural itu banyak. Yang plural itu perubahannya ada dua perubahan, ada yang regular, ada yang irre. Kalau yang regular itu yang ditambah s atau s di belakang, kalau yang irregular itu yang tidak ditambah. Ya, cukup segitu saja untuk materi kali ini. Ya, untuk pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Silahkan tanyakan materi-materi yang mungkin kalian kurang mengerti atau kurang paham di sana. Nanti kita bahas di YouTube selanjutnya, video selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.